Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 21 akan menjelaskan materi tentang lubang ozon. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 21, yaitu yang pertama ada Bambang Eko Henry Kuswoyo, yang kedua ada Tini Cahaya Ilhami, dan yang ketiga ada Zahra Safira Nur Aurelianti. Saat mendengar kata ozon, sebagian kita akan merujuk pada lapisan ozon yang berada di atmosfer bumi, tepatnya pada lapisan stratosfer atau pada ketinggian antara 30 hingga 35 km dari permukaan laut. Namun ternyata berdasarkan posisinya, ozon terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama tentu saja ozon yang berada di lapisan stratosfer. Sementara yang kedua merupakan ozon yang berada di sekitar permukaan bumi atau troposfer. Dua kategori ozon ini sebenarnya memiliki rumus kimia yang sama, O3. Bedanya, ozon di lapisan stratosfer atau di angkasa adalah ozon yang terbentuk alami dan dapat menjadi pelindung bumi dari radiasi ultraviolet matahari. Sementara ozon di permukaan tanah atau di darat adalah ozon yang terbentuk akibat reaksi kimia zat buang berbahaya. Itulah kenapa ozon di permukaan tanah disebut sebagai ozon jahat. Ozon jahat terbentuk di permukaan tanah dari reaksi kimia antara oksida nitrogen dan senyawa organik yang mudah menguap terkena sinar matahari. Emisi dari fasilitas industri, pemanfaatan listrik, asap kendaraan bermotor, uap pembakaran bahan bakar, dan pelarut kimia adalah beberapa sumber utama zat kimia pembentuk ozon jahat. Yang berada di lapisan atas itu adalah sebagai pelindung bumi kita dari sinar ultraviolet ya, UV yang berasal dari matahari. Jadi yang di permukaan itu mengapa kita sebut itu ozon yang buruk? Itu sebenarnya hasil reaksi aktivitas termasuk gas buang kendaraan. Jadi proses yang ada di industri seperti itu. Nah itu yang secara kimia bereaksi menghasilkan ozon di permukaan. Dan itu bisa kita hirup dan itu berbahaya. Di permukaan tanah, ozon merupakan polutan yang berbahaya. Saat terhirup, risiko gangguan saluran pernafasan pun semakin tinggi. Konsentrasi ozon berbahaya di udara yang kita hirup semakin pekat pada musim kemarau dengan intensitas paparan sinar ultraviolet tinggi. Sementara lapisan ozon baik yang menyaring ultraviolet matahari saat ini mengalami penipisan bahkan berlubang di wilayah kutub selatan. Ozon baik yang berada di stratosfer sebagai perisai alami bumi dari paparan langsung ultraviolet pun berkurang dan melemah. Akibatnya, ultraviolet menembus lapisan bumi tanpa penghalang. Pembentukan ozon jahat di permukaan bumi dapat semakin cepat. Lebih dari 180 negara di dunia telah mengakui dampak negatif dari penipisan lapisan ozon. Pada 1987, negara-negara ini berkomitmen dan membuat sebuah perjanjian yang disebut sebagai Protokol Montreal. Tujuannya adalah untuk menghentikan dan mengurangi penggunaan zat pembentuk ozon jahat dan perusak ozon baik. Yogi Tujuliarto, Wahyu Ramadan, Jakarta. Yang akan kami bahas dalam materi lubang ozon ini meliputi: pertama, definisi ozon; kedua, definisi ozon depletion; tiga, fungsi ozon; keempat, sumber pembentukan ozon depletion; kelima, dampak terjadinya lubang ozon bagi kehidupan; keenam, dampak penipisan lapisan ozon; tujuh, pencegahan pembentukan ozon; dan yang terakhir, keputusan presiden yang mengatur tentang perlindungan lapisan ozon. Ozon itu apa sih? Nah, teman-teman, ozon merupakan hasil reaksi antara oksigen dengan sinar ultraviolet dari matahari.
Ozon di udara berfungsi menahan radiasi sinar ultraviolet dari matahari pada tingkat yang aman untuk kesehatan kita semua. Ozon juga diproduksi manusia untuk dipergunakan sebagai bahan pemurni air, pemutih, dan salah satu unsur pembentuk plastik. Berdasarkan hasil penelitian ilmuwan, lapisan ozon yang menjadi pelindung bumi dari radiasi ultraviolet B ini semakin menipis. Untuk indikasi kerusakan lapisan ozon pertama kali ini ditemukan sekitar 3,5 dekade yang lalu oleh tim peneliti Inggris, yaitu British Antarctic Survey di benua Antartika. Lalu selanjutnya ozon depletion. Penipisan bertahap lapisan ozon bumi di atmosfer atas yang disebabkan oleh pelepasan senyawa kimia yang mengandung gas klorin atau bromin dari industri dan aktivitas manusia lainnya. Penipisan paling menonjol di daerah kutub, terutama di Antartika. Penipisan ozon adalah masalah lingkungan utama karena meningkatkan jumlah radiasi ultraviolet yang mencapai permukaan bumi, yang meningkatkan tingkat kanker kulit, katarak mata, dan kerusakan genetik dan sistem kekebalan tubuh. Protokol Montreal yang diratifikasi pada tahun 1987 adalah yang pertama dari beberapa perjanjian internasional komprehensif yang diberlakukan untuk menghentikan produksi dan penggunaan bahan kimia perusak ozon. Dan sebagai hasil dari kerjasama internasional yang berkelanjutan dalam masalah ini, lapisan ozon diperkirakan akan pulih dari waktu ke waktu. Nah, bisa teman-teman lihat, ini adalah gambar tahapan reaksi ozon dan ozon depletion. Yang pertama, sinar UV mengenai molekul CFC, misal CFCl3, dan melepaskan satu atom Cl yang membentuk CCl2F. Lalu, atom Cl yang lepas akan menyerang molekul ozon yang melepaskan satu atom O dan meninggalkan molekul oksigen. Tahap selanjutnya, atom Cl dan O bergabung membentuk CiO. Dan selanjutnya, atom O bebas menarik O dari CiO dan membentuk oksigen. Lalu, atom Cl yang terbebaskan akan menyerang molekul ozon yang lain dan mengulang urutan reaksi sebelumnya. Dan di situ juga dapat dilihat ringkasan reaksinya. Bisa teman-teman lihat ya. Selanjutnya, fungsi lapisan ozon. Ada beberapa fungsi lapisan ozon, diantaranya yang pertama yaitu sebagai perlindungan fisik. Lapisan ozon pada atmosfer sangat penting untuk melindungi permukaan bumi dari jatuhnya benda-benda langit. Saat benda langit seperti meteor menuju bumi, lapisan ozon akan menghancurkannya sebelum sampai ke permukaan bumi. Yang kedua, sebagai pengatur suhu. Tidak hanya mengatur radiasi, lapisan ozon juga berfungsi menjaga suhu bumi. Nah, molekul-molekul di atmosfer tempat lapisan ozon berada dapat menyerap energi matahari begitu ia tiba. Lalu, akan menyebarkan kehangatan itu ke seluruh planet. Dan molekul juga memerangkap energi yang dipantulkan dari permukaan untuk mencegah sisi malam planet yang menjadi terlalu dingin. Yang ketiga, sebagai pengendali cahaya. Tidak semua energi dari matahari diserap oleh atmosfer di lapisan ozon. Bumi dapat menerima energi yang berasal dari radiasi elektromagnetik matahari. Energi-energi matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi akan segera diserap, lalu dipantulkan maupun ditransmisikan oleh lapisan ozon. Yang keempat, sebagai pengendali kehidupan.
Lapisan ozon yang berada di stratosfer memiliki manfaat untuk penyerapan sinar ultraviolet sehingga makhluk di bumi dapat terlindung dari paparan sinar ultraviolet tersebut. Lalu, kandungan gas yang terdapat pada lapisan atmosfer bermanfaat bagi manusia, tumbuhan, serta hewan seperti oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen. Selanjutnya, sumber pembentukan ozon depletion. Nah, teman-teman, penyebab utama penipisan ozon dan lubang ozon yaitu berasal dari bahan-bahan kimia industri, terutama zat pendingin, pelarut, propelan, dan agen peniup busa, halokarbon atau klorofluorokarbon, CFC, HCFC, dan halon, yang dirujuk sebagai zat penipis ozon atau ozone depleting substance yang disingkat menjadi ODS. Yang pertama, klorofluorokarbon atau CFC dan dikenal sebagai freon. Jenis CFC yang kerap digunakan adalah CFC11 dan CFC12. Bahan kimia ini banyak digunakan sebagai bahan pengembang dalam pembuatan busa, bahan pendingin dalam berbagai peralatan refrigerasi, serta bahan pendorong atau propelan dalam tabung spray, lalu bahan pelarut dalam pembersih, dan barang-barang yang kerap digunakannya yaitu seperti lemari es, AC, dan aerosol. Yang kedua, hidroklorofluorokarbon atau HCFC dan dikenal juga sebagai freon, di mana penggunaannya sama seperti CFC. Ketiga, ada halon, jenisnya yaitu bromoklorodifluorometane dan bromotrifluorometane yang digunakan sebagai bahan pemadam kebakaran. Keempat, ada karbon tetraklorida yang digunakan sebagai bahan pelarut, pembersih, dan bahan pemadam kebakaran juga. Kelima, ada metil kloroform, yaitu penggunaannya sama dengan karbon tetraklorida. Yang terakhir, ada metil bromida yang digunakan sebagai pestisida. Dampak terjadinya lubang ozon bagi kehidupan. Ozon itu berguna bagi kehidupan manusia karena ozon menyerap sinar ultraviolet bergelombang pendek, yaitu sinar ultraviolet B, yang berbahaya bagi kehidupan. Sinar ini berbahaya bagi kehidupan karena kerusakan oleh sinar tersebut dapat menyebabkan kanker kulit. Penyebab terjadinya lubang ozon yaitu golongan zat kimia yang disebut klorofluorokarbon atau CFC. CFC banyak digunakan sebagai gas pendorong pada aerosol, yaitu kemasan zat cair yang dapat disemprotkan dalam butir halus, contohnya pada parfum dan racun hama. CFC juga banyak digunakan dalam industri pembuatan plastik busa untuk jok mobil dan kursi, kasur, plastik, pelindung dalam kemasan barang elektronika, dan plastik untuk menahan keluarnya suhu panas atau dingin dari ruangan. Lalu penggunaan lain yang sangat banyak adalah dalam AC, kulkas, dan mesin pembengkak. Lebih dari 80% konsumsi CFC banyak terjadi di negara maju seperti negara Amerika Serikat yang mengonsumsi hingga 30%. Cara pencegahan pembentukan ozon yaitu dengan mengubah perilaku perorangan seperti menghemat penggunaan air dan listrik, mematikan AC apabila tidak diperlukan, menggunakan alat transportasi alternatif untuk mengurangi emisi karbon. Lalu bisa dengan cara melakukan langkah secara kolektif, seperti mencari energi alternatif, melestarikan hutan, dan mengurangi emisi gas karbon dari industri dan eksplorasi sumber daya alam.
Ini merupakan dampak negatif penipisan lapisan ozon. Yang pertama yaitu menyebabkan kanker kulit karena tingginya radiasi ultraviolet B yang menyebabkan katarak mata. Kedua, penurunan kesehatan. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan vitamin D di kulit. Tiga, kehidupan darat. Tumbuhan yang terhambat akibat peningkatan ultraviolet B yang mengganggu rantai makanan. 4. Bisa mengganggu ekosistem, mengubah alur pertukaran karbon dioksida antara atmosfer dan biosfer. 5. Biota laut rusak akibat peningkatan besar ultraviolet B yang menyebabkan rantai makanan biota laut meningkat. Hal ini tentu sangat mengancam keanekaragaman hayati dan ekosistem laut. Lalu bisa kerusakan material akibat paparan ultraviolet B yang merusak bahan alami maupun sintesis. Lalu, dampak positif penipisan lapisan ozon yaitu pertama, membunuh kuman sebelum dibotolkan atau antiseptik. Yang kedua, bisa menghapuskan pencemaran dalam air seperti besi, arsen, hidrogen sulfida, nitrit, dan bahan organik kompleks yang dikenal sebagai warna. Lalu yang ketiga, membantu proses flokulasi atau proses penggabungan molekul untuk membantu penapis menghilangkan besi dan arsenik. Keempat, dampak positif yaitu bisa mencuci dan memutihkan kain atau dipaten. Yang kelima, bisa membantu mewarnakan plastik dan terakhir bisa menentukan ketahanan getah. Lalu, ini merupakan keputusan Presiden yang mengatur tentang perlindungan lapisan ozon. Yang pertama, ada keputusan Presiden nomor 23 tahun 1992. Kedua, keputusan Presiden dengan nomor 92 tahun 1998. Yang ketiga, peraturan Presiden dengan nomor 46 tahun 2005. Dan yang keempat atau terakhir, peraturan Presiden nomor 33 tahun 2005.